Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita bahas yaitu tentang videonya ini nih, Bahlil ya. Pernyataan Bahlil, dan ini ditanggapi, direspon langsung oleh Bu Widya. Nah, responnya seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng guys. Sebelumnya bantu subscribe Uki Kevin ya guys ya. Kita lihat bareng-bareng. Itu sana, yang penting menang kalau tabrak kalau tabrak aturan jangan sampai ketahuan, katanya. Instruksi Bahlil untuk menangkan Ahmad Lutfi Yasin di kita lihat ya. Oh, ternyata begini Pak Bahlil. Pak Bahlil. Ternyata kalau mau pilkada itu ya harus menang apapun dilakukan, ya kan. Kalau mau nabrak aturan ya lakukan asal jangan ketahuan. Oh, Pak Bahlil, ternyata ancaman-ancaman selama ini benar adanya ya dari Pak Bahlil itu. Ya, lakukan, pokoknya yang penting orang ini menang. Ya kan Pak Bahlil? Nah, jadi ketika kita pemilu kemarin, makanya ya kan sesuai katanya ya aturan ya. Aturan dari siapa? Raja Jawa. Ya kan, hati-hati dengan Raja Jawa. Ya kan, itu peringatan dari Pak Bahlil. Seorang yang sudah menggeser yang namanya Bapak Erlangga sebagai ketum yang namanya Golkar. Jadi sekarang dia menguasai jadi ketum dari Golkar. Nah, Pak Bahlil yang terhormat ya, dari sinilah dari ucapan-ucapan Bapak lah Allah Maha menunjukkan segalanya. Apa arti dari Raja Jawa kemarin yang hati-hati dengan Raja Jawa itu apapun dilakukan. Nah, ini nyata-nyata Pilkada 2024 ya harus menang. Siapa yang didukung Bapak ya kan, Pak Bahlil ya. Siapa yang didukung itu yang harus menang, apapun lakukan. Ya kan, sesuai dengan ceramahnya. Ini media umum Pak, jadi nggak bisa lagi disembunyikan apa-apa. Cara mimik di pembicaraan seorang Bahlil itu seperti apa, harus dilakukan apapun ya kan. Yang penting nggak ketahuan. Aturan, mau nabrak aturan ya silakan asal jangan ketahuan ya kan. Nah begini Pak, saya tanyakan, berarti pemilu kemarin nggak sah dong kalau seperti itu? Tabrak semua ya, tabrak konstitusi, tabrak ini, yang penting sogok menyogok itu nggak ketahuan, begitu kan Pak? Lakukan apapun ya, termasuk sogok menyogok ya kan. Ini loh secara terbuka ini ya. Apa yang patut dicurigai ya begini bro ya. Apa alasannya kemarin menggeser yang namanya Bapak Erlangga dengan alasan karena minyak goreng PT Wilmar kemarin ya. Oh gitu, jadi baru tahu nih rakyat Indonesia nih kalau Pak Bahlil sering-sering ancam Indonesia, sering mengutarakan ini. Nggak jauh beda dengan Bapak Kodari deh ya kan Pak. Jangan-jangan Bapak ini udah menyimpan itu juga Pak, apapun dilakukan udah menyimpan kemenangannya, udah dikantongi ya. Ya kan? Ya yang penting uang kan menang. Siapapun bisa digeser pokoknya. Ya contoh kemarin Bapak Arsyad Rashid juga bisa digeser, Bapak Erlangga bisa digeser ya kan? Besok siapa lagi yang akan digeser? Kalau Bapak Erlangga udah bisa digeser ya kan, pakai cara sendiri, saya sendiri akan saya gigit dengan cara sendiri, saya sendiri ya kan, akan saya gigit dengan cara saya sendiri, akan saya kejar, akan saya ini. Ternyata berhasil dong yang namanya geser yang nama Pak Erlangga, duduklah seorang yang namanya Bahlil di yang namanya Golkar sebagai ketumnya. Hehehe, keren kali bro Indonesia sekarang. Banyak ancaman pula ya, termasuk hati-hati dengan Raja Jawa, ini bahaya. Ya ngeri-ngeri katanya. Nah, emang ngeri lah bro. Ini dari lontaran mulutnya Bahlil aja seperti ini bro. Negara kita, sudah ya kan? Negara kita udah diancam bro. Nah artinya apa yang dilakukan boleh, nabrak apapun kita lakukan, yang penting menang, ya kan? Ini pidatonya yang namanya Pak Bahlil ya jelas di sini ya. Ini media Pak ya, emang bisa. Jangan bilang itu editan ya, nanti protes lagi kalau ada orang yang setitnya, kalau ada orang yang protes, ada orang kritik tentang itu, bilang lagi editan ya. Ini umum yang mengupload ini media ya, jadi umum Pak, jelas-jelas di sini. Lakukan, yang penting menang ya kan. Mau urusan tabrak menabrak ya, tentang aturan ya, nabrak aturan yang penting nggak ketahuan. Saya yang heran Indonesia masih percaya dengan pemilu yang kemarin itu. Bukan kita nggak terima loh ya, dari lontaran kata-kata seorang Bahlil aja udah begini ya kan. Jadi dari kata-kata Bahlil aja udah begini, tabrak aturan yang penting nggak ketahuan ya kan Pak. Aturan diatur aja, yang penting ada uang gitu kan. Sumpelin semua mulut-mulut orang ya kan. Yang mata-mata duitan tuh bisa dibeli bro mereka itu ya, terutama KPU-nya ya kan. Biar KPU-nya itu pergi ke pribadi ya kan, dengan alasannya logistik dan segala macam ya tak Pak. Nah ini pilkada bro, pilkada juga udah ini dari kemarin aja pemilu, belum pemilu sebulan lagi pemilu, Kodari dan kawan-kawan itu ada udah mengumumkan ya kan, pemenangnya udah ada ya kan. Lebih baik kalian pilih yang namanya 02 aja, percuma kalian berjuang mati-matian katanya kan. Nah ini juga ya kan omongan yang keberapa kali ini, salah satunya pilkada harus menang. Orang yang yang diinginkan oleh Bahlil harus menang apapun caranya ya kan, harus menang.
Indonesia harus waspada dengan orang-orang yang model begini, bro. Hati-hati. Kenapa kok bisa dia dijadikan pemegang Golkar gitu kan? Besok siapa lagi? Jangan-jangan besok akan digeser pula digantikan Jokowi sebagai ketum Golkar. Bisa jadi. Emang benar-benar aja Jawa emang berbahaya ya kan? Ngeri-ngeri ya kan? Nah begitu ya enggak? Nah ini apa nggak bahaya orang-orang pilkada kalau bisa ya aturan itu bisa diatur apapun caranya. Salah satu pakai uang ya kan Pak? Nah itulah apapun pakai uang, bro. Uang segala-galanya, uang maha kuasa, bukan ketuhanan yang maha esa. Uang maha kuasa, mereka pemegang uang negara kita ini ya maha kuasa, bisa geser siapapun ya. Tentang pemilu juga yang mereka inginkan siapa, yang penting harus menang. Aturan yang seperti apapun ya menabrak aturan yang penting nggak ketahuan. Salam waras buat Pak Bahlil. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Inilah ciri-ciri orang yang munafik, penjilat. Hajar Bun. Jokowi sedang power-powernya dia menjilat Jokowi sampai bersih. Ini mulai menjilat Prabowo yang akan dilantik bulan ini. Inilah manusia-manusia yang kadang-kadang justru merusak kesatuan dan persatuan. Saya jawab, apa yang sudah diberikan Anies kepada Prabowo? Anies dipilih, diajukan menjadi Cagup Jakarta bukan atas pribadi, tapi mengatasnamakan partai Prabowo. Dan Anies memenangkan Pilkada Jakarta yang artinya membesarkan partainya Prabowo. Dan partai Prabowo menjadi partai penguasa di Jakarta. Bahkan gubernurnya dengan wakilnya dipegang oleh Gerindra. Jadi apa yang diberikan Anies pada Prabowo adalah memajukan, membesarkan partai Prabowo yaitu partai Gerindra dengan menguasai suara di Jakarta. Karena Anies diusung bukan atas nama pribadi, tapi atas nama partai. Dan yang mengusung Anies bukan saja Partai Gerindra milik Prabowo, tapi juga PKS. Kursi wakil yang seharusnya diberikan kepada PKS justru diambil lagi oleh Gerindra. Jadi Anies diusung Prabowo bukan atas nama pribadi, bukan kepentingan pribadi, tapi justru kepentingan Partai Gerindra yang ingin memenangkan Pilkada Jakarta. Karena Gerindra tidak percaya punya calon-calon, punya kader-kader yang bisa memenangkan Pilkada Jakarta. Justru seharusnya Gerindra berterima kasih kepada Anies karena Anies yang sudah memenangkan Pilkada Jakarta hingga membawa partai Gerindra besar dan menguasai kursi gubernur maupun wakil gubernur di Jakarta. Apa yang diberikan nilai 11 kepada Prabowo adalah kinerjanya bukan atas nama Prabowo pribadi, tapi kinerja sebagai kementerian pertahanan yang tidak membawa perubahan, yang minim membawa perubahan. Katanya mau memberi kesejahteraan para prajurit. Faktanya rumah-rumah prajurit kita di daerah tidak melihat, kemajuan mereka juga tidak kita lihat. Disitulah ada penilaian dari Anies saat debat presiden yaitu 11. Jadi kalau menanyakan apa yang diberikan Anies kepada Prabowo, coba Prabowo juga tidak memberikan apa-apa. Anies diusung atas nama partai. Dan bukan cuma Gerindra yang mengusung, tapi ada PKS. Tanpa PKS, Gerindra juga tidak bisa mengusung Anies. Berterima kasihlah kepada Anies, karena Anies sudah membawa Gerindra lebih besar dan menjadi partai penguasa di Jakarta hingga hari ini bisa memenangkan Pilpres 2024. Nah, itu dia guys tanggapan dari netizen ya tentang Bahlil ya. Aduh, penjilatnya Mulyono gitu ya guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Calvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.